Declan Grootman van Aceh. Dia adalah Panglima Polim yang bernama lengkap Tengku Panglima Polim Sri Muda Perkasa Muhammad Daud, seorang Panglima Aceh yang berasal dari keturunan kaum bangsawan Aceh. Ayahnya bernama Panglima Polim Raja Kuala, anak dari Tengku Panglima Polim Sri Imam Muda Mahmud Arifin yang juga dikenal dengan nama Cut Banta, Panglima Polim 7. Muhammad Arifin merupakan Panglima Sago 22 Mukim Aceh Besar. Panglima Polim bukanlah seorang yang gagah perkasa secara fisik. Tubuhnya kecil, namun sejak kanak-kanak Panglima Polim diasuh oleh peperangan bangsanya. Belanda pun mengakui dan menyebut Panglima Polim sebagai Declan Grootman van Aceh, orang besar bertubuh kecil. Hampir setengah abad beliau terus-menerus melakukan perlawanan kepada kaum penjajah. Ketika daerah lain di Indonesia telah ditaklukkan oleh Belanda, rakyat Aceh terus berjuang mempertahankan tanah indatunya. Tertangkapnya Panglima Polim pada tahun 1903 membuktikan betapa panjangnya perang tersebut dalam upaya membebaskan dan mengusirkan KP-KP Belanda dari tanah Aceh. Beliau sendiri memulai perjuangan pada tahun 1874. Beberapa tahun ia terus-menerus berjuang. Panglima Polim contoh lain dari seorang pejuang yang gigih dari Aceh. Dari berbagai arena pertempuran, Belanda sering dikalahkan olehnya. Ketika istrinya ditawan Belanda, Panglima Polim masih bisa bertahan. Ketika ibundanya ditawan, demikian seluruh keluarganya. Akhirnya Panglima Polim bertekuk lutut menyerah. Ketika itu beliau tinggal bersama 150 orang pasukan balangnya. Panglima Polim adalah contoh yang berani sekaligus tragis. Sejak muda ia telah berjuang, bahkan lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Ia tidak pernah berkhianat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Teku Umar. Panglima Polim kemudian mendapat jabatan sebagai Panglima Sagi Mukim 22 sebagai tanda wilayah yang paling besar di Aceh Besar. Namun ia tidak berhenti di situ. Panglima Polim kemudian mengalihkan perjuangan jihadnya ke medan pendidikan agama. Ada banyak lembaga pendidikan yang beliau dirikan di Aceh, semua atas dorongan dan support dari beliau. Sampai kemudian beliau mendirikan perguruan menengah Islam dan sempat naik haji pada tahun 1914. Pada tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda menghadiahi beliau dengan Ridder Kreuz der Orde van Oranje Nassau. 4 tahun kemudian beliau mendapatkan bintang emas. Orang besar bertubuh kecil ini diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia setelah beberapa tahun beliau wafat.